Itu kuda ngikutin bang. Kata supir itu ngelihat di kaca, itu memang semua ngikutin. Banyak itu bang, bukan satu bang. Si supir ngeliat itu? Ngelihat itu. Dan istri saya pun ngelihat. Selang berikutnya Kang Om pun melihat. Dan supir itu sejalan-jalan nggak ngomong, biasanya kan ketawa gitu, dia nggak, cuman diam aja. Gila, horor banget jalanan nih. Terus aja gitu. Istri saya nangis tuh bang. Aduh harus mesti gimana lagi, katanya kayak gini, ini kesalahan kamu. Jujur bang, sampai saat ini mereka masih ngikutin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badrul Kepslog. Alhamdulillah kita udah memasuki bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci Ramadan tahun ini kita selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya dan dilapangkan rezekinya, dan selalu diberikan keberkahan dalam hidup. Dan kali ini kita kedatangan nih sob, salah satu tamu jauh, ya betul, dari Bandung, Jawa Barat. Nah kali ini beliau mau cerita tentang kisah perjalanan horornya waktu dari Bandung menuju Garut. Dan sepanjang perjalanan beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa akang-akang di samping gue ini. Halo Kang, siapa namanya Kang? Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Saya Randy, Kang. Oke, dari Bandung mana Kang Randy? Dari Bandungnya, tepatnya di daerah Ledeng. Ledeng? Iya. Oke, sapa dong Bang, warga Bandung. Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruntuk kakak saya juga di belakang. Oh iya, ada kakaknya di belakang. Bandung sekarang lagi musim apa Bang? Sekarang kebetulan kalau di Bandung ya sama hujan. Sama hujan. Terus ya? musim paceklik juga. Paceklik juga ya. Dan alhamdulillah terima kasih Bang Randy ya, jauh-jauh dari Bandung nih buat ke Jakarta buat bagi sepengalaman buat teman-teman di rumah nih Bang. Okay. Tahun berapa nih Bang Randy kalau tahu kejadiannya? Kejadiannya tahun kemarin Bang. 2023? Iya. Oke sob, masih hangat nih Bang Randy. Tadi di belakang layar Bang Randy cerita ya, bisa kita ambil segi positifnya Bang ya dari kisah ini Bang ya. Karena mungkin pengalaman orang bisa kita ambil lah pelajaran sebelum kita terjadi pada kita diri sendiri Bang ya. Oke, tahan lu Bang Randy ya. Siap. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Seperti biasa, kita kata syahdu dulu. Semoga bulan puasa di tahun ini, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, semoga dipermudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah dan tetap fokus. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana Kang Randy kisah pengalaman tadi Kang? Jadi kejadian ini saya alami itu kan di tahun kemarin Bang. Tepatnya 2023 di bulan Mei. Itu karena saya ingat bulan Mei itu kan May Day ya, hari buruh. Saya sama istri saya itu berinisiatif pengen berencana untuk berziarah ke salah satu makam leluhur yang ada di daerah Garut. Tepatnya di Limbangan itu Bang. Kita pergi itu dari apartemennya saudaranya istri saya, ya Kang Um namanya bisa saya sebutkan. Daerah mana tuh apartemen? Itu daerah jalan di Asia Afrika, Jalan Naripan. Oh Bandung. Iya di Bandung. Yeah. Nah singkat cerita kita cabut tuh nungguin salah satu teman saya nih, karena kan posisi kaki saya itu waktu itu cedera Bang. Akhirnya istri saya memutuskan untuk nelpon temennya untuk sewa mobil lah. Yang pertama tuh nggak bisa. Udahlah kata saya pakai yang teman saya aja. Gimana? Ya udah itu kurang lebih sekitar jam 3 sore Bang. Itu posisi hujan saya masih ingat. Nah, di sana itu posisi hujan. Terus sampai saya nelpon dia itu kok nggak diangkat-angkat kata saya. Akhirnya dia ngangkat tuh. Bro, kata saya cepetan ini. Ini kita mau ziarah. Kita mau ada perlu lah kata saya. Ya udah Bang, saya OTW. Yang saya sebutkan itu namanya Kang Dedi, supir itu. Akhirnya kurang lebih jam 5 dia datang. Ya saya omelin lah sedikit Bang. Kok lama kayak gini? Maaf Bang, ini mobil orang gini. Ceritanya kayak gitu. Mau kemana kita Bang? Katanya. Kita holiday kata saya. Itu pertama saya ngomong sama si supir itu. Kita holiday kata saya. Nah singkat cerita, jalanlah kita Bang berempat Bang. Saya, istri saya,
Kang Uum, sama Kang Dedi ini, supir. Iya, iya. Nah, kita jalan. Nah, saya inisiatif, udah pada makan belum kata saya. Gimana kalau kita ke Jatinangor dulu? Sampai di warung makan, kita masuk nih, berempat tuh. Nah, saya itu Bang yang tadi saya ceritakan. Apa tuh? Saya nitip dulu beli sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oke. Ya, salah satunya ya minuman itu Bang. Oh, minuman keras. Ya. Batu es. Batu Oke. es. Iya, bahasa halus aja batu es. Batu es. Nah, kebetulan ada anaknya si tukang parkir itu tuh. Wah, tegur sapa lah biasa lah ya kan. Udah lama gak ketemu kan. Kata saya, bro, minta tolong. Bisa nggak saya beliin ini? Ya, 3 biji lah kata saya. Oke Bang katanya. Ya pergi tuh. Nah kita beres makan saya keluar lagi tuh. Kebetulan si bapak tukang parkirnya ini juga saya kenal Bang. Saya kenal itu. Datang tuh si bapaknya tukang parkir itu. Terus dia bilang kayak gini. Ren, mau pada kemana? Saya mau berziarah Bang. Nah dia bilang kayak gini. Lain kali kalau mau berziarah itu jangan bawa yang kayak gini. Pamali. Tapi saya cuekin Bang dalam hati. Karena saya pikir saya ini yang beli gitu kan. Nah udah singkat cerita. Kita pergi tuh Bang ke sana Bang. Set. Ngelewatin Sayang ntar keluarnya di Rancaikek. Yang ke Hatek itu tuh. Kita keluar dari situ. Set. Masuk. Itu mobil terasa berat Bang. Si supirnya bilang. Katanya. Ini mobil kok berat. Kata saya, slow aja bro. Mungkin ini mesinnya atau apanya. Saya udah parno di situ. Jam berapa itu pas posisi kayak gitu? Kurang lebih jam 6 mau azan itu Bang. Oh, udah mau aja. Iya. Nah di perjalanan itu di mobil, ya mobil terasa berat lah ya itu ya, udah terasa berat. Saya cuekin karena tapi saya sudah punya firasat di situ Bang. Udah. Kata saya ini nggak beres nih, kata saya. Sampai daerah Limbangan, padahal Bang, ini saya cerita ya, ini saya udah kelima kalinya mungkin berziarah ke tempat itu Bang. Oke. Saya disesatin. Jadi kayak yang lupa. Kan ada gapuranya tuh, kalau biasanya kalau makam leluhur itu ada gapuranya. Itu saya terus aja diputer-puter di situ. Sampai saya berinisiatif, udah saya turun dulu, ada Alfamart. Saya nanyain tuh, Bang, makamnya itu beliau di mana? Oh, sebelah sini kata beliau. Ini kita masuk tuh, ya kan. Karena ceritanya juga istri saya pengen dibuka aura, Bang. Kata saya, kalau kamu mau dibuka aura, kamu ikut saya dulu. Kita ke Cikahuripan. Itu lokasinya beda arah dengan ke arah makam tersebut Bang. Jadi ini lurus, kalau ke makam ke atas, ini kita yang lurus. Ketemu Kuncen, disuruh mandi. Itu pertama istri saya mandi tuh. Karena kata Kuncennya lebih baik istri dulu. Ya udah, istri saya masuk tuh. Pas masuk Bang, itu istri saya teriak. Takut kayak yang takut gitu. Kita kan di atas tuh. Ini tempat mandinya di bawah tuh. Kayak ada empang-empang gitu. Di seberangnya pesantren. Kita kejar dong ke bawah, ada apa gitu. Takutnya ada ular atau apa kan. Nah sampai ke atas, istri saya nyerita. Di sana itu Bang, katanya ada sosok yang menyerupai saya. Pas dia mandi itu? Iya. Wah, gila. Itu Kuncennya senyum. Mungkin sepertinya dia sudah tahu gitu kan. Tapi mukanya itu Bang, maaf Bang, sebelah Bang. Sebelahnya saya, sebelahnya orang. Kata istri saya. Saya kan ke atas tuh. Saya, Kuncen, bersama kedua teman saya itu sama istri lah gitu. Jam berapa itu Bang? Pas Kurang lebih jam 8.30. Setengah 9 ya? Iya, setengah 9. Kata Kuncennya, Kang Randy, saya bisa ngobrol sama Kang Randy sebentar? Boleh Kang, kata saya. Sekarang giliran si Akang ini, yaitu ke Kang Uum. Jadi saya gambarkan Kang Uum itu beda dari orang pada umumnya. Saya nggak bisa sebutkan ya, ampun paralon gitu. Beda sama orang pada umumnya kayak gitu. Nah, dia mandi duluan tuh. Uum beres, ya kan? Uum beres. Nah saya baru mandi di situ. Biasa tuh. Guyuran pertama nggak ada apa-apa Bang. Guyuran kedua, saat guyuran ketiga Bang, saya ngelihat diri saya sendiri Bang. Saya ngelihat wujud saya sendiri. Di mana Bang? Di depan saya. Itu parno Bang. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Cuman diem dan kaku semua Bang. Ini berasa dikakuin. Gila. Itu posisi dia lagi ngapain Bang di depan Bang Randy? Cuman ngeliatin aja tanpa ekspresi. Posisinya seperti itu. Saya istighfar,
Saya naik tuh. Saya nggak ngomong tuh sama Kuncen. Nah, yang ketiga tuh si supir tuh. Kamu mau mandi katanya. Ntar dulu bang katanya. Mandi apa nih? Karena mungkin dia nggak tahu gitu. Karena saya ajak mau ke tempat seperti itu tuh dia nggak tahu awalnya. Oh, nggak tahu apa-apa. Jadi parno. Jadi pas sampai sana tuh, wah gila nih sih. Dia bercanda atau gimana nih maksudnya gitu kan. Karena dia nurut sama saya dan akhirnya ya dia mengiyakan. Mandi juga? Mandi. Saat beliau mandi itu bang. Sama bang, guyuran pertama mandi. Guyuran kedua mandi. Guyuran yang ketiga itu bukan air yang keluar bang, tapi pasir kata dia. Kayak gitu bang. Singkat cerita, kita beres tuh. Di situ saya mulai sompral dan souzon bang. Saya menantang semua yang ada di sana. Kata saya, istri saya kurang percaya dengan hal seperti ini. Wujud kata saya kayak gitu. Ya karena mungkin karena saya kemarin itu berasa angkuh, berasa wah. Dan iseng juga gitu, ngapain gitu kan sebetulnya hal yang tidak penting gitu kan, ibarat kata. Nah setelah itu kata Kuncennya sampai nggak sanggup bang nganter kita. Karena gara-gara omongan saya yang terlalu berlebihan, over waktu itu. Nggak sanggup gimana tuh? Nggak sanggup nganter ke makam, katanya cukup sampai sini aja. Ada teman saya di atas yang nunggu, namanya Kang Marvin. Mungkin sudah pada tahu lah kayak gitu. Oke, kita jalan tuh ke makam bang. Itu tanjakan ke makamnya itu tuh, tanjakan. Di sebelahnya ada makam waliullah. Nah, kalau saya lain bang, saya bukan mau ke sana, tapi saya ke salah satu makam yang sangat keramat dan emang pada zamannya itu memiliki ilmu hitam. Saya ngobrol sama Kuncennya, Kang, antar saya, tapi bukan ke sini kata saya. Tadi ajak tuh ke makam yang satunya lagi. Yuk kita ke sini. Dia udah paham mungkin maksud dan tujuan saya. Di situ saya bakar dupa bang. Kuncennya melotot sama saya. Melotot sambil ngomong kayak gini. Bener nantang. Apa tuh artinya? Kamu mau nantang? Terus saya diem. Bukan lah kata saya bukan mau nantang. Cuman ya ucap puji syukur terhadap leluhur lah kayak gini. Dengan cara saya orang Sunda kayak gitu. Kita doakan. Tapi salahnya saya bakar dupa bang. Dan di situ tuh pantangan untuk bakar dupa. Oh pantangan. Mungkin orang sana udah pada tahu. Terus istri saya ngebisikin ke saya. Itu lihat si Uum katanya. Pingsan bang. Posisi di makam yang gelap itu pingsan. Dibangunin tuh sama Kuncen. Kenapa? Kerasukan lah dia bang. Itu kerasukannya mereka sudah tahu niat dan tujuan saya ke sana. Saya pun kaget gitu kan. Akhirnya istighfar dikasih air minum. Nah, istri saya ngomong kayak gini. Mana katanya yang namanya hantu itu? Saya pengen tahu makanya jauh-jauh ke sini. Istri saya sompral di situ. Saya ngebisikin tuh ke Kuncennya bang, Kang Martin. Kang kata saya, bisa nggak liatin wujud yang paling serem di daerah sini? Itu memang ya saya juga berasa berdosa bang di situ bang, berasa bersalah. Wajar sih nggak apa-apa. Kayak gitu. Akhirnya Kang Marvin itu mengiyahkan saya. Oke. Ayo Neng, kalau Neng penasaran siapa dulu yang mau lihat? Pada saat itu dia bilang kayak gitu. Tapi tunggu 15 menit ya katanya. Kita nunggu tuh bang, nunggu di situ, nunggu slow ya kan. Bilang ngopi. Yuk katanya. Itu kurang lebih jam 10 lebih lah bang. Belum terlalu malam sih menurut saya. Iya, masih sore ya. Dan anehnya itu bang, di sana itu posisinya itu pas saya ke sana yang jarah itu nggak ada bang sama sekali bang. Biasanya kan rame tuh. Mungkin pada tahu lah orang sana itu tuh dari Malaysia, dari mana itu pasti pada datang ke situ. Nyampe ke situ? Nyampe bang. Nah, setelah itu istri saya yang pengen duluan. Mari ikut, kata Kang Marvin si Kuncennya. Kalau memang benar kamu mau ngeliat. Tapi jangan teriak dan jangan pingsan. Istri saya egois bang. Dia bilang gini, oke lah yuk katanya go. Kita ngikutin tuh bertiga di belakang. Nah si Kuncen itu, dia sama istri saya tuh bang. Masuk ke salah satu lorong. Jadi saya gambarkan ya. Lorongnya ini seperti hutan gitu bang. Tapi atasnya kebun-kebun. Nah di belakangnya itu namanya Gunung Haruman bang. Diajaklah ke sana. Nah si Kuncennya bilang gini, ujar istri saya, si Kuncennya bilang gini. Neng, kalau kamu mau ngeliat, kamu lurus aja dari sini, ntar belok kiri. Tapi tetap berdoa dalam hati, kata si Kuncen. Istri saya nggak berdoa bang.
Itu kesalahannya. Dan karena memang pengen melihat hal seperti itu, yang di luar nalar, ibarat kata. Selang 10 menit saya tungguin kok belum keluar-keluar istri saya. Dia jalan sendiri? Jalan sendiri. Dan Kuncen nungguin di belakang. Istri saya masuk bang. Teriak bang. Itu teriaknya lebih kenceng dari waktu mandi. Wah pokoknya, wah tolong gitu. Sampai nangis bang. Katanya pas saya tanya semuanya. Dia ngelihat sosoknya tuh tinggi besar, berbulu, matanya merah dan menyeringai. Si Kuncennya bilang itu namanya Abdul, penjaga di sini. Sosok genderuwo bang. Kita susul tuh. Itu kita semua nih jujur ngelihat seperti kabut bang. Putih semua, putih. Tapi saya nggak ngelihat sosok itu. Cuman istri saya doang. Astagfirullahaladzim. Itu benar-benar nangis, itu dia nangis. Nggak mau. Kalau bahasa Sundanya, aing bung gitu. Bung ninggalin Ukiya, nggak mau saya ngelihat yang kayak gini gitu. Udah cukup gitu. Makanya kamu jangan nantang katanya. Kata Kuncennya. Oke, setelah itu kita jalan tuh bang. Nah, kalau Kang Uum itu memang tujuannya ke makam waliullah yang di sebelah. Kalau saya nggak ikut bang. Jadi Kang Uum lah itu mah. Sendiri dia pengen berziarah lah. Punya nasar lah dia ya kan. Nah setelah itu, yuk kata kita cabut lagi ke bawah. Udah kita cabut ke bawah tuh bang. Kan di bawah itu ada saung bang. Jadi kalau biasanya musim jaro itu ramai banget bang di situ bang, ramai. Tapi pas saya ke sana itu sangat sepi bang. Itu hari apa itu kamu tahu? Kalau saya nggak salah ya, mohon izin itu hari Selasa bang. Hari biasa. Malam Rebo kita nangkring tuh bang di pos itu tuh, yang di saung itu. Saya sampai sempat ngomong tuh ke istri. Kok sepi ya kata saya. Biasanya rame. Kata dia mungkin ini hari-hari biasa. Saya dalam hati emang long weekend emang yang kayak gini tempat wisata. Saya dalam hati tuh nggak mungkin kan. Itu malam-malam bang. Logika nggak? Jam 11 malam kurang lebih jam 11 lebih lah. Ada anak kecil matanya sebelah nggak ada. Bawa gitar kecil bang. Nggak masuk akal dong jam segitu. Tapi begonya kita semua itu nggak dihiraukan ya. Dia maksudnya ngapain? Nyamperin kita, entah dari mana datangnya, dan kita pertama kaget tuh, saya pikir orang itu kan, Setelah itu kesalahan saya itu bang di situ bang, dibukalah minuman batu es itu bang, sama saya, yang seharusnya tidak boleh, semuanya di situ pada minum batu es itu, ya yang keras itu saya minum. Kita ketawa-ketawa di situ bang, seolah-olah menantang beliau yang ada di situ. Itu Kuncen masih ada di situ? Udah tidak ada. Oh udah nggak ada. Iya. Kata kita, gimana kalau kita ke makam yang lebih ekstrim lagi, masih di daerah sini. Go, kata mereka. Ayo, siap. Kata saya ke Dedi, siap Ded. Saya udah tahu, ayo sekarang mah nggak apa-apa. Saya pasrah aja. Itu bang. Jadi berapa orang nih? Saya, Kang Uum, istri saya, supir Kang Dedi itu. Oke. Kang Uum ini kan masih ikut tetap bertiga? Masih ikut. Oh berempat jadi Berempat. tetap. Ya masih ikut berempat. Setelah dia dari makam waliullah itu kan nyusul lah. Masa nggak pulang bareng, ya kan? Iya. Nah kata saya setelah rembukan ngobrol. Cuman Kang Uum doang Kang yang nggak minuman itu apa? Yang disebut batu es. Kayak gitu. Kita bertiga minum tek gitu kan. Setelah gitu teriak-teriak, ketawa-ketawa bang. Seolah-olah ya di situ memang menantang saya. Itu masih satu daerah Ya, atau udah keluar? Enggak, di situ masih di area makam tapi di bawahnya bang. Kata saya ke teman-teman, gimana kalau kita ke makam yang lebih ekstrim dari ini? Dan mereka mengiyakan. Ujar Uum bilang seperti ini, Ren, cabut aja yuk. Perasaan udah nggak enak. Karena saya orangnya egois bang dan keras kepala. Memang saya didikan jalanan. Oke. Jadi mau nggak mau lo harus ikut gitu. Nah, akhirnya singkat cerita, kita masuk ke mobil. Jalan keluar dari makam itu lumayan bang, kurang lebih 50 meter untuk keluar dari makam itu. Belok kiri, kita rencana mau ke makam selanjutnya bang. Itu di perjalanan bang, mobil sama berasa berat bang. Ujar Kang Dedi, Kang ini berat lagi katanya. Udah jalan kata saya. Dia ngangguk aja kalau sama saya, nurut. Jadi saya gambarkan bang, dari makam itu posisinya itu jalannya itu rusak. Jadi nggak mungkin kan untuk ngebut gitu kan. Tapi itu mobil berasa berat banget. Belok ke kiri, mau arah balik tuh kan. Belok ke kiri.
Kita jalan kurang lebih 100 meter. Kita ngelihat rombongan anak SD, Bang. Kita semua ngelihat. Kata kita ada yang lagi pramuka nih. Ujar saya. Iya, katanya ada yang lagi pramuka. Kok malam, kata saya, ngapain? Bang, dan itu sumpah, Bang. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Semuanya di situ ngelihat. Tanpa kepala semua, Bang. Anak sekolah itu? Iya. Wah, gila. Itu semua ngelihat. Parno dong. Saya pun parno, Bang. Wow, istighfar. Mau istighfar tuh ada yang, pokoknya supir mah udah oleng lah. 100 meter kemudian nemu Indomaret. Kita turun dulu lah untuk meredakan diri gitu kan. Dan introspeksi di situ, Bang. Duh, kata saya. Si tukang parkir nyamperin, Bang. Habis pada dari mana katanya. Saya bilang, ya biasa jarah, Pak. Oh gitu. Si tukang parkir itu seolah dia tahu, Bang. Mungkin bisa dibilang ya dia spiritual juga mungkin ya kan. Oke. Kang, maaf nih, saya mau nanya. Tadi Akang di jalan lihat apa? Saya ceritain dong. Saya ngelihat anak SD pada pakai baju pramuka tanpa kepala semua. Itu kita semua ngelihat. Istri saya masih nangis di situ, Bang. Masih nangis. Dan Don. Kata si tukang parkirnya memang iya. Ada 17 anak SD dulu, zaman dulu itu ketabrak truk. Di daerah situ. Saya tidak bisa sebutkan daerahnya ya, Bang. Karena dekat-dekat situ juga lah mungkin. Oke. Menerka. Kita istighfar di situ, kita minum dulu. Si tukang parkir ini bilang gini, Bang. Temennya suruh turun satu lagi, Kang, kasihan katanya. Masa kalian di luar, yang satu di dalam? Saya bengong, Bang. Ya kaget dong, kita kan cuma berempat. Saya, istri saya, Kang sama Kang Dedi. Awalnya bercanda nih tukang parkir, kata saya. Mau mikirnya buat saya down lagi gitu. Iya. Karena kita semua nggak ngelihat, Bang. Di dalam mobil mah kosong. Cuman dia doang yang lihat berarti. Iya, tukang parkir doang. Jadi sangkanya kita pas sangka-sangka, Bang. Jadi sangkanya saya bercanda, saya juga sangkanya bercanda sama dia. Jadi kita pas sangka-sangka lah sama tukang parkir itu. Sampai berdebat lah. Saya tidak mau hiraukan itu ya. Kita masuk ke mobil, kita cabut tuh. Kita cabut ke makam selanjutnya, Bang. Oh, oke. Di daerah Selawi. Selawi. Itu masih Limbangan juga. Saya pas sampai makam selanjutnya itu kurang lebih itu jam 1 kurang, Bang. Nah, kita ke makam selanjutnya. Kang kesurupan lagi, Kang. Sampurasun, terima kasih sudah datang. Tapi tolong, hargai tata krama. Saya kaget. Saya membawa barang yang seharusnya tidak harus saya bawa. Itu es batu, Bang. Iya. Itu, Bang. Terus gimana lagi kesurupannya tuh? Di situ kan posisinya nggak ada kuncen, Bang, kalau di situ, Bang. Cuman ada tukang warung. Jadi saya minta tolong sama tukang warung untuk nyadarin Kang ini. Saya lari ke bawah. Wah, itu saya cari-cari tuh nggak ada tuh. Cuman dapat satu warung dan minta tolong. Gitu. Akhirnya si bapak warungnya mengiyahkan, dia ikut. Jadi gini, Bang, gambarannya. Kalau di sana makamnya itu lain, Bang. Jadi biasanya naik, ini mah turun. Oke. Makamnya atau jalanan ya? Jalanannya. Oh, jadi jalanannya. makamnya juga sama turunan, Bang. Pas turunan itu semua makam gitu. Itu yang sebelah makam warga, yang sebelah makam keramat memang di situ. Kita cari tukang warung itu sampai ke bawah-bawah, Bang. Ternyata ketemu tuh. Pak, minta tolong, kata saya. Ini teman saya kerasukan di atas, bagaimana? Bapaknya mengiyakan untuk menolong. Oh, baik, katanya, yuk ikut. Ya, saya ikut tuh. Istri saya sama Kang Dedi nungguin di atas. Naik tuh, Bang. Naik tuh. Ya kan. Disembuhin tuh Kang Ya kan. Istighfar katanya gini. Bodohnya saya, itu es batu nggak saya buang. Itu benar-benar saya juga minta maaf ya. Maksudnya khususnya untuk keluarga yang ada di Limbangan juga. Itu istri saya ngedengar ada banyak suara kuda, Bang. Koprak. Keselang lama saya ngedengar sendiri. Itu ngelilingin mobil kita. Dan saya ngeliat gini sebelum masuk mobil. Itu kurang lebih kejadian jam 1:30, Bang. Itu saya udah down, udah bingung, udah nggak tahu mau harus bagaimana. Udah nyerah, Bang. Ini saya nelpon bapak saya yang ada di Bandung. Mungkin bapak saya adalah saksinya.
Pak, saya mau minta tolong. Gini-gini saya ceritakan. Saya dimarahin bang, terus terang. Kamu itu kurang ajar, gini, udah melanggar hukum adat. Kamu datang ke tempat paman bapak. Paman bapak punya pesantren. Dan kakeknya bapak juga di situ. Di salah satu pesantren yang ada di Limbangan situ bang. Akhirnya kurang lebih jam 2:30 kita sampai tuh bang. Kemana tuh? Ke pesantrennya. Karena udah parno, karena istri saya juga nggak mau pulang ke Bandung, takut, semuanya pada takut bang, termasuk saya. Ya karena diteror bang, itu kuda ngikutin bang. Kata supir itu ngelihat di kaca, itu memang semua ngikutin. Wah, bagaimana mau nggak parno ya, ibarat kata kita kan posisi ya cuman berempat. Terus belum tahu medan, ya kan, belum tahu medan, maksudnya medan untuk ke pesantren itu diikutin terus bang, koprak. Sampailah kita di gerbang pesantren paman saya. Ternyata paman saya sudah tahu bang semuanya bang. Udah tahu. Iya. Maksudnya gimana tuh tahu? Sudah tahu, cerita ini tuh semuanya sudah tahu. Bahwasannya kalian itu kurang ajar. Saya belum ngomong pada bang, baru parkir mobil. Pas turun disambut. Kirain saya disambutnya dengan hangat lah atau apa ya kan. Biasa kalau di kampung kan makanan apa. Ini enggak, dengan cacian. Kamu kurang ajar. Kamu udah ngelanggar hukum adat kayak gini. Saya tahu apa yang kamu lakukan di sana. Ujar paman saya bang. Pemilik pesantren itu. Dan beliau masih ada. Itu saya diomelin, dinasehatin. Kayak gitu. Saya disuruh masuk tapi baju kita suruh dibuka semua. Kan kalau istri saya cuman pakai jaket, suruh dibuka jaketnya. Kalau saya pakai sweater, saya dibuka sweaternya. Karena saya anak laki, dibuka bajunya, semuanya suruh dibuka bang. Simpen di luar. Kita boleh masuk ke pesantren. Di pesantren suruh pakai baju koko tuh bang. Di dalam pesantrennya. Kita dinasehatin di situ bang. Ketika kamu ke tempat seperti ini, hargai tata krama. Hargai tata krama. Yang pertama itu, terus yang kedua attitude dan adab mungkin. Terus bahasa. Kok tahu kata saya? Itu semua kita pada saling bertatapan bang. Kok tahu kata saya? Apa bapak saya nelpon? Gak mungkin. Cepet itu kan durasinya bang. Ya nggak mungkin dong bapak saya harus ngejelaskan dulu. Ternyata ketika kita ngobrol tuh di ruang tamu pesantren itu, bukannya kalian mau ngelihat yang kayak gini katanya. Dibukain kordeng, itu sosoknya tinggi besar bang. Siapa yang ngebuka itu? Itu paman saya. Itu istri saya teriak bang, dan saya kabur keluar itu. Itu lebih serem bang. Kabur saya keluar semua bang. Ya parno, Kang sampai kabur semua, pada kabur. Gila. Wah, sampai ini kita seperti diliatin semuanya di situ sama paman saya, dibukain semua mata batinnya. Dan beliau masih ada, Bang. Sampai saat ini. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih sehat. Itu di sana pokoknya kita udah panik, udah parno, sama santri-santrinya disuruh masuk. Udah masuk, Bang, katanya. Ya saya di situ jujur, saya nangis, Bang. Ya saya merasa bersalah. Saya minta maaf, kata saya gini-gini. Bagaimana cara meminta maafnya? Jangan ke saya, kata paman saya. Mau nggak mau kalian harus pulang lagi ke sana. Kemana nih? Ke makam itu. Oh, balik lagi. Mau nggak mau, tapi jangan hari itu. Nah, itu kita setelah sholat subuh ya bang ya. Itu kan kita mau pamit, itu nggak boleh pulang dulu bang. Sama paman saya itu, ya paman bapak saya itu. Mau pada kemana? Kalian jangan dulu pergi atau celaka. Itu saya di ultimatum bang. Berarti saya udah paham apa yang harus saya lakukan. Setelah itu beres jam 8, kalian tunggu sampai maghrib. Dan kita mengiyahkan semuanya. Tunggu di pesantren maksudnya? Iya. Dan yang punya mobil, Kang Deddy bingung. Sedangkan itu mobil orang gitu kan. Ya mau gak mau lah karena nurut sama saya, mangguk gitu kan. Terus udah kata saya ikut aja kamu, gak usah banyak ngomong. Soalnya ini kita bahaya, kayak gitu. Nah setelah maghrib bang, kita sholat maghrib. Yang anehnya bang, jujur ini ya. Dan beliau masih ada dan saksinya masih banyak. Saya gak tahu itu siapa yang ngimamin bang. Gak ada imam. Tapi ngikutin paman saya. Tapi paman saya sebaris dengan saya. Bapak saya sebaris dengan saya. Dia bilang amin. Ya kita ikut amin. Oh, tapi seolah tuh ada imam. Iya. Gila ya. Terus? Ya kita nggak ngelihat itu siapa gitu kan. Kok kata saya kayak gini gitu kan. Itu bang. Beres maghrib kita disuruh mandi bang. Mandi.
Kita dikasih air satu persatu. Buang yang seharusnya tidak harus. Di situ saya bolong-bolong buang bang. Ya itu es batu. Oh, minuman es batu itu. Iya. Saya buang. Nah udah kayak gitu. Dibuka lagi mata batin saya bang. Semuanya bang. Tek. Itu saya ngelihat kuda banyak bang nungguin kita. Jadi ada penunggu yang kesal. Karena ulah saya gitu. Jadi mereka itu mentelornya ke saya. Sebenarnya karena dia tahu dalangnya itu saya. Dan istri saya. Itu bang. Kita suruh pulang dengan jaminan seperti ini. 3 hari lagi kamu datang. Mau tidak mau. Suka tidak suka. Datang kemana nih? Balik lagi. Suruh ke pesantren dulu lalu ke makam. Ya itu yang 2 makam itu. Iya. Kita mengiyakan. Kita pulang tuh bang. Singkat cerita sampai pada rumah masing-masing. Itu si supir nelpon bang jam 12 malam sama saya. Itu di luar ada prajurit katanya. Banyak Jadi gini bang, saya gambarkan rumah si supir ini Kang Dedi ini jadi rumah Belanda bang. Dikelilingi taman. Itu tepatnya Jalan Maluku. Tempatnya lumayan sepi lah. Itu dikelilingi prajurit bang. Ada yang gedor-gedor kayak gitu. Walaupun dia dulunya mental bekas organisasi geng motor, ya tetep bang parno kalau diserang sama yang kayak gitu mah. Oh, beda. Beda. Saya lebih baik, maaf ya, saya lebih baik diserang sama rival pada saat itu di organisasi bermotor daripada saya harus ya riot sama mereka yang tidak kasat mata. Itu ibunya sampai nelpon saya bang. Ini gimana anak saya mau show katanya, sampai nggak bisa. Itu 2 harinya dia kan mau ada perform. Itu sampai nggak bisa karena ya itu diteror terus bang. Sampai ke kamar mandi digedor. Gila ya. Itu ancamannya emang luar biasa. Dan ke istri saya bang. Kalau ke istri saya itu sosok yang menyerupai saya tapi mukanya sebelah bukan saya. Dan satu lagi Kang Uum bang. Jadi ceritanya ujar Kang Uum terhadap saya nelpon. Dia via telepon dan video call karena takut. Jam 12:30 itu dia lagi main game di apartemennya bang. Lagi main game. Itu ada yang manggil katanya. Sahanya maksudnya siapa ya? Keluar dong. Dengan maaf, dia ya yang saya tadi ceritakan dia tidak seperti manusia pada umumnya. Ya maaf bisa dibilang ya itulah. Dia jalannya agak sedikit. Pas dibuka itu sama mukanya kayak si bentuknya kayak si terus dia bilang gini, "Balik yuk, cenah. Pulang yuk," katanya. Nelpon saya dengan tergesa-gesa dan panik. Tuh aku mah ini maksudnya. Tuh gimana ini? Bang ini setiap saya mencerita ini pasti jujur. Iya. Hawanya emang beda banget asli parah. Masih kuat gak bang? Insya Allah. Masih kuat. Oke, lanjut lagi bang. Nah, setelah itu Kang video call sama saya. Itu kurang lebih jam 1. Mending beresan weh. Mending kita beresin aja semuanya. Lebih cepat, lebih baik. Jangan nunggu 3 hari. Itu baru 2 hari kan bang? Kata saya sih nggak bisa. Kata paman saya pamannya bapak saya harus 3 hari. Nah, itu kita berarti dari sana itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita jalan tuh bang. Mau nggak mau kita harus balik lagi. Iya. Suka tidak suka. Dan itu saya kalau diniatkan mending saya yang pakai perban bang, nggak bisa ngelihat apa-apalah. Ya itu. Karena itu bang, saya setiap di jalan ini pak sugesnya itu. Story yang belum lama kan? 3 hari kemarin. Masih kebayang tuh. Masih kebayang-bayang. Dan supir itu sejalan-jalan nggak ngomong, biasanya kan ketawa gitu. Dia nggak, cuman diam aja. Gila. Horor banget perjalanan nih. Terus. Di jalan itu bang. Kita jalan itu dari apartemen juga bang. Dari apartemen. Tapi ada satu lagi bang. Kita itu disuruh ngambil air. Kalau kata orang Sunda mah disuruh ngambil air dulu. Yang ada di daerah Lembang. Kayak gitu bang. Itu air apa tuh? Jadi bisa dibilang ya dari mata air. Oke. Jadi muncul orang Sunda mah balik ke asal. Nu disebut mulih ka jati mulang ke asal itu bang. Bukan berarti artiannya meninggal ya, tapi konteksnya universal untuk mengembalikan beliau ya dari alam sana gitu. Itu di mobil bang kita saat jalan dari sini ya dari apartemen kurang lebih habis maghrib. Itu di jalan bang, itu sama kita diteror bang. Dan yang lebih ekstrimnya apa bang? Mobil tiba-tiba bluk, mati.
Mati. Tiba-tiba mati dong. Keadaan ngelangsam, logika ya. Langsung lagi ngegas dong. Iya, mati itu. Wah kalau enggak truk bisa nabrak dong. Oh gila, serem banget. Itu kan jalan cepet bang. Kalau arah Nagreg itu kan lintas cepat. Iya. Itu mati dan Parno dong. Didorong ke pinggir. Itu di pinggir anehnya hidup lagi bang. Mobilnya? Iya. Dan ketika itu saya yang mengemudi. Nah di situ bang, kepala saya mulai kelayangan bang. Berasa bawa air 3 ton. Padahal kan cuma satu aqua. Itu berat bang mobil bang. Itu jam 10 malam. Berat mobil karena kita banyak berhenti-berhentinya karena nggak kuat. Sampai istri saya bilang gini, tahu gini mah katanya saya nggak akan lah gini-ginian gitu. Ya kalau misalnya seandainya beliau tahu seperti ini, mungkin saya tidak akan melakukan hal bodoh ini bang. Jujur menyesal saya sampai saat ini. Dampaknya gila sih, kenceng banget ya. Efeknya juga luar biasa. Psikis saya terganggu bang di situ bang. Ya mau tidak mau ya. Ya sampai ke pesantren itu 11:30. Tapi paman saya nggak ada bang. Lagi ngobatin seseorang. Ya mau nggak mau kita harus nungguin dong di sana kan. Wah kata kita nih paman kita kemana? Nomor teleponnya nggak punya. Kata santri, kalian tunggu saja di sini katanya. Udah kita nunggu dengan ya berdoa dalam hati kayak gitu. Ya memohon ampun juga sama yang kuasa, sama yang semuanya kayak gini. Minta diberesin lah semua ini gitu lah. Kelar lah udah. Jangan kayak gini terus gitu. Kita punya inisiatif karena lapar bang. Pada lapar kata kita, yuk makan yuk cari makan. Nah, cari makan di sekitaran Pasar Limbangan itu. Ganti kemudi bang. Oke. Jadi Kang Dedi ganti supir. Ganti supir. Kang Dedi yang driverin. Itu pas Kang Dedi jalan dia ngerem tiba-tiba astagfirullahaladzim. Kita mati nih semua. Dia ngelihat truk bang. Ini ngelihat truk. Nabrak kita tapi nggak ada truknya bang. Nggak ada. Wah gila. Terus? Ya Pano, kita berhenti. Kita udah mati belum? Itu sampai si supir seperti itu. Dan saya masih simpan semua nomor telepon mereka. Dan saya pun ya sedikit minta persetujuan dengan mereka. Dan mereka mengiyakan. Buat cerita ini. Iya. Dengan Terus dia ngerasa udah mati? Iya udah ya, saya udah nggak ada nih. Karena udah emang berasa ditabrak pada nembus ini. Berat gitu kan. Struknya itu bang. Kan nggak logika ya. Saya sendiri tidak melihatnya gitu. Akhirnya singkat cerita kita parkir di pinggir jalan. Kita makan tuh bang. Makan dulu. Bapak saya nelpon. Itu si Mang kakek udah nungguin katanya. Datang aja. Oh iya pak kata saya. Nuhun matiin telepon bapak saya. Itu posisi bapak saya lagi mancing. Udah ada di pondok maksudnya? Iya udah ada di pondok katanya udah balik. Kita bawakanlah satu makanan bang. Kita pulang bang ke pesantren itu. Kita kasihin ke paman. Paman ini kayak ya kalau ini mah saya bilangnya paman tapi padahal mah kakek itu bang karena usianya muda gitu. Ya maksudnya usia kurang lebih 60 mau ke 65-an lah. Wah udah tua itu. Ya cukup old school ya. Iya. Nah ini saya kasihin nih bang makanan. Dia bilang gini, oh masih pada takut mati katanya. Ternyata income-nya itu apa yang saya lakukan itu ternyata kesalahannya itu sangat besar gitu. Sampai paman saya harus bertanggung jawab atas hal itu. Itu luar biasa sekali menurut saya. Ini Dia bilang masih takut mati. iya. Ya berarti kan dia tuh kesal gitu. Berarti kalian kesini tuh pengen diobatin kan? Iya kan? Pengen sembuh lagi maksudnya jangan seperti ini lagi. Terornya ancamannya jangan sampai kayak gini lagi gitu kan. Katanya nantang katanya. Situ bang. Saya mulai belajar adab. Tentang bicara di tempat seperti itu. Walaupun dimanapun ya tetap jaga adab. Ada makhluk yang lain yang harus kita hargain. Iya, sesama manusia juga gitu ya. Betul. Terus gimana tuh kata si paman pas di situ? Mana airnya dibawa nggak katanya? Iya kata saya dia di mobil. Bawa katanya kalau sanggup. Kita angkat berempat nggak kuat bang. Itu cuma satu aqua bang. Banyak saksinya. Mungkin kalau saya bawa ke podcast ini, kurang lebih santrinya ada berapa, ya 100 lebih lah. Dia menyaksiin kok semuanya. Itu saya gemeter bang, dan jujur saya pingsan di situ bang. Karena pingsannya saya nggak kuat dengan suara-suara itu bang. Seperti pernah diserang sama 100 motor,
Seperti itulah logikanya. Atau mungkin didatangin buser 10 mobil, mungkin olornya seperti itu bang. Tapi itu mereka yang tidak kasat mata, yang meminta pertanggungjawaban terhadap saya. Dan di situ dimasukin salah satu yang marahnya ke saya itu kepada santrinya paman saya, namanya Iqbal, bilang gini, aing mau kesal kasia, cina, cuman ke saya. Maksudnya saya cuman kesal sama kamu, Randy. Ke yang lain mah enggak sebetulnya. Wah, di situ saya minta hampura, mohon maaf, kata saya, kalau perlu saya daripada disuruh kayak gini, ya udahlah, saya minta maaf, ampun paralun nun kasuhun, kata saya. Maksudnya minta ampun ya ke karuhun, ke kasuhun, paralun, kata saya. Saya kesini untuk meminta maaf. Mana balik deh ke Cikahuripan, kamu pulang lagi ke ke Cai Kahuripan. Di situ kalian minta maaf. Nah, di situ awal mula saya seuzon dan sompra. Iya dong. Saya datang. Saya pergi bersama 4 teman saya, tapi nggak ditemenin paman saya, bang. Dia nggak ikut, nggak mau. Saya suruh bertanggung jawab sebagai lelaki, bang. Ya mau nggak mau, ya saya pikir kan, saya di organisasi juga harus bertanggung jawab. Mungkin hal-hal seperti ini juga saya di situ diajarin, bang. Oh, ternyata saya juga harus tanggung jawab dengan hal yang lain. Karena bagaimanapun mereka juga di organisasi saya, termasuk istri saya, gitu kan. Akhirnya, ya kita semua ke sana, bang, ke Cikahuripan. Itu kuncen nggak mau ada yang, mbak, nggak mau ada yang nganter. Tapi ngomong, saya nggak mau. Maaf Ren, katanya. Saya nggak bisa. Kamu kemarin kurang ajar. Ya saya minta maaf lah dengan cara saya sendiri gitu ya, adab saya. Saya memberikan sedikit makanan, minta tolong. Akhirnya dia mengiyakan. Tapi dengan satu syarat, saya nggak bisa ikut ke bawah ke Cikahuripan. Kalian saja, terserah kalian, katanya. Saya di sana langsung sujud, bang. Sampai Cikahuripan saya duluan tuh yang sujud. Itu 3 orang itu menyaksikan, istri saya, Kang Uum dan Kang Dedi. Hampura, kata saya. Saya minta maaf di situ. Terus istri saya yang kedua minta maaf, amit ampun paralun nun kasuhun, gini minta maaf. Semuanya di situ minta maaf, berdamailah, mencoba berdamai, bermediasi untuk berdamai. Walaupun dia tidak terlihat gitu. Ya pokoknya yang ada di situ saya hampura pokoknya mah gitulah intinya mah. Tapi ada hal yang unik, bang. Ketika saya menjawab salam, assalamualaikum, dia bilang waalaikumsalam. siapa tuh? Semua yang ada di situ serentak, ya walau alam. Siapa yang ngelihat? Semua mendengar, tapi tidak terlihat wujud. Terus saya berat dengan pulang. Terus saya nggak berani ngelihat ke belakang, bang. Saya rasa di belakang pada ngeliatin kita gitu semua. Oh, berasa dilihatin. Berasa dong. Itu udah jam berapa itu? Wah itu malam, bang. Itu banyak yang ngeliatin dan kita nggak bawa sama sekali penerangan. Cuman HP, walaupun ya saya nggak boro-boro ingat HP, bang, Parno ya kan. Wah udah di situ kita balik dan jalannya tuh berasa jauh banget, bang. Padahal itu deket, bang. Kalau secara logika mah deket. Setengah jam, percaya nggak? Kita sampai mobil dari Cikahuripan. Mungkin kalau orang sana yang tahu Cikahuripan, dari makam ke Cikahuripan paling 10 menit, 5 menit lah. Tapi abang setengah jam. Setengah jam. Gila ya. Semua ngalamin. Jadi setelah kita seperti diberatkan kaki ini, bang, berempat itu ya, saya, istri saya, Kang Om dan supir itu diberatkan kakinya. Itu kita setengah jam baru sampai. Kata kita berasa lama. Istri saya bilang kayak gini, apaan, katanya, itu di belakang juga ada yang ngikutin. Jadi kata paman saya nih, salah satu dari karyawan harus ada yang mati. Tapi bukan di makam yang itu ya, bang, tapi di makam yang satunya lagi. Yang prajurit-prajurit itu, bang. Tadi saya cerita. Itu saya berasa berat. Dan itu berarti mereka udah kompak lah. Dua elemen itu disatuin dari yang satu makam ini jadi kompak untuk nyerang kita, bang. Ya kan? Akhirnya air itu kan katanya kalau udah sampai mobil, kata ujar paman saya, kalian disiramin ke ngelilingin mobil. Oh iya, di mobil gini. Iya. Gambarannya seperti ini, bang. Tempat parkirnya itu lapangan. Ini gunung-gunung, bang. Dan nggak ada penerangan sama sekali. Dan itu harus saya yang ngelakuin. Bete nggak? Itu pas saya muterin itu, bang.
selang mau ke depan mobil itu, saya ngeliat yang berdiri. Apa tuh? Mukanya seperti saya tapi sebelah bukan saya. Apa sebelahnya? Maaf, matanya merah bertaring dan menyeringai. Bukannya ini yang kamu lihat katanya dan istri kamu. Makanya hargaan aing gitu. Makanya hargain saya. Kaget bang. Kaget luar biasa. Itu pandangan saya makin hilang. Pandangan saya makin hilang dan jujur di situ saya terkapar pingsan. Gila ya, pingsan. Saya pingsan itu seperti dibawa ke mereka di alam. Ya mereka. Ada yang beberapa prajurit itu membawa saya dan saya mau dihukum adat di sana. Mungkin istilah bahasanya di sini dieksekusi ya. Tapi saya terdengar suara-suara ada yang manggil saya dan suara azan bang. Yang saya ingat itu. Allah. Tapi pelan gitu. Ren, ayo Ren, bangun. Balik yuk, balik gitu. Jadi saya udah di sana bang. Ya disabakeun kata orang Sunda. Disabain tuh di holiday kan ke alam beliau. Iya. Karena saya bilangnya pun kan dari awal holiday. Berarti kan ucapan adalah doa. Iya. Itu bang. Kesalahan saya. Saya di sana itu diangkat sama prajurit-prajurit. Dipegangin. Dicaci, dimaki semuanya. Akhirnya di situ saya nangis, minta maaf. Kata teman-teman saya di situ yang nyaksiin, dan istri saya di situ meronta-ronta meminta maaf seperti anak kecil, bang. Ampun gitu. Sampai ke kaki minta gitu. Padahal itu bukan kakinya yang saya lihat mah kaki mereka. Padahal itu kaki yang nyembuhin saya waktu itu. Ada salah satu ustadz di sana, namanya Kang Dayat, mungkin masih ada sampai sekarang. Tuh terima kasih juga ya buat Kang Dayat yang udah nyembuhin saya. Kalau enggak saya udah ya di alam sana bang. Sampai detik ini. Nah seperti itu. Nah singkat cerita saya bang udah sadar tuh. Kita kembali lagi ke pesantren bang. Itu subuh. Dan konyol lagi saya nggak boleh dulu pulang. Harus ke makam selanjutnya. Kata orang pesantren gitu? Iya. Ya mau nggak mau bang. Ya kan? Tapi ada satu syarat katanya harus bawa daun sirih. Apa ya daun sirih kalau bahasa ini? Sirih ya? Sirih, oke, sirih. Yaitu 4 lembar karena saya berempat. Terus dipotong dijadikan 2. Mungkin kalau spiritual tahu lah. Ucapna minta hampura weh katanya, minta maaf saja. Ya minta ampun nun paralun. Pokoknya pakai jangjawokan gitu. Dan izin break dulu ini jujur berat bang. Oh, sekarang izin break? Iya. Oh iya siap. Kita istirahat dulu ya bang. Iya, ini. Oke teman-teman istirahat sebentar ya. Hawanya emang udah beda banget asli. Gemeter aing juga. Setelah dari makam selanjutnya itu, saya ke makam yang kedua itu bang. Tapi ke tempat paman saya dulu. Ke tempat paman saya lagi. Ya, maksudnya memohon izin untuk ke makam selanjutnya. Setelah itu, ya udah kata paman saya. Tapi malas saya mau untuk nganter. Bilang gitu bang. Tapi tunggu ya katanya sampai subuh lagi. Ya kita nginep lagi bang di sana bang. Nginep lagi dan dikasih wejangan, dikasih masukan. Bahwasannya ini terakhir paman ngebantuin kalian ya katanya. Kalau sekali lagi kayak gini paman nggak tanggung jawab katanya. Soalnya ini yang kalian hadapin ini bukan lembut biasa. Lembut itu setan ya? Bukan, punten. Ya bisa dibilang jurig bang, hantu lah. Okay. Kalau setan kan yang ada di diri ya. Iya. Gitu kan yang sifatnya mengganggu untuk masuk, ya itulah. Iya. Tapi kalau ini terahnya itu emang luar biasa. Dia bisa dibilang Jaya Parkasa, Wijaya Kusuma itu sosok-sosok yang sangat pada zamannya itu terbaik. Pemimpin lah. Itu yang saya tantang dan di 2 kubu bang. Kubu makam pertama dan kubu makam kedua. Berarti di 2 lokasi lah. Saya DLP-in di 2 lah, itulah ceritanya. Nah, katanya kalian jangan dulu pergi, sehari ini kalian nginep dulu. Ya maksudnya dia mau ngasih wejangan bang. Itu hari Minggu, ngasih wejangan dia sehari. Pokoknya kalian jangan dulu pulang katanya. Nanti malam baru boleh ke makam itu. Yang saya ceritain tadi ada foto. Itu kan. Nah, saya pano bang. Karena paman saya masih tetap nggak mau nemenin. Dalam hati saya kesal. Wah kata saya tahu gini masa paman sendiri kayak gitu. Kamu bilang apa katanya? Dia tahu bang. Itulah keistimewaan paman saya. Enggak, masih ada orangnya masih sekarang. Sampai sekarang. Dan video ini izin saya mau share ke paman saya. Iya silakan. Kalau paman. Kayak gitu.
Itu paman saya dan males katanya, kalau mau kamu temenin santri aja, salah satu santri yang sangat ada pengalaman di bidang ini. Nah itulah Kang Ucup. Oh, buat dampingin abang. Dampingin kita, jadi kita berlima. Kang Ucup juga ternyata penakut bang, sama. Jadi dites mental sama paman saya ini. Wah kata saya, ngerjain nih paman saya. Dalam hati nih, ada saya juga tetiasan naon cina. Waduh kata saya. Dia tuh merendah, saya pikir, atau memang benar penakut. Dan gokilnya bang, ketika saya sampai makam itu, si Ucup itu nggak mau keluar dari mobil, dia nggak mau ikut. Saya nggak mau ke bawah-bawah Kang katanya. Saya turun bang ke makam itu, turun. Kan saya ngelihat lukisan seperti itu, seperti hidup bang. Itu kita ngelihat semua. Dan di situ ada salah satu ritual yang harus saya ucapkan. Mohon maaf atas kelancangan saya dan istri saya dan teman-teman saya dengan kedatangan saya 3 hari kemarin. Ampun para lun atas saya. Ketika saya bilang sampurasun, itu serentak bilang Rampes? Ya. Apa tuh artinya? Rampes itu seperti waalaikumsalam. Mungkin bahasa Sundanya. Bang. Pingsan lagi bang. Ngelihat sosok jawara itu. Pingsan lagi. Disadarkan tapi dia istighfar sendiri, dia sadar sendiri. Akhirnya kita ritual di situ bang, berempat, bakar lilin, minta hampura, minta maaf terhadap diri sendiri, terhadap leluhur yang ada di sini, amit ampun paralun. Jadi itu tuh bang, saya gambarkan ya, makam itu namanya petilasan. Sebetulnya makamnya tidak ada. Yang disebut petilasan itu tunggu leuit alaeun carita. Jadi yang dimaksudnya bahasa Sunda itu tapak tilas, tempat leluhur singgah. Bukan makam ya, saya garis bawahi. Tapi kalau yang di sebelah memang makam umum yang di sebelahnya. Garis bawah itu jalannya ke bawah gitu. Jadi itu sebetulnya petilasan batu yang dipakai kain putih kayak gitu. Itu kuncung kalau di bahasa Sunda disebutnya itu. Nah di situ saya minta maaf, hampura, kata saya minta izin gini. Aman bang di situ bang, alhamdulillah aman. Kita balik juga nggak ada ancaman, nggak ada ultimatum, nggak ada suara kuda lagi itu bang, nggak ada sama sekali. Kita balik, tapi pulang dulu ke pesantren dong, minta makasih sama paman, nganterin Kang Ucup, ya kan? Paman terima kasih katanya, ya kata saya, kata semua. Terus paman saya bilang gini, tolong balik, jangan dulu pulang katanya, enak aja katanya. Sudah seperti ini gini, ya kan paman nanti kena tanggung jawab. Apalagi kata saya, kalian saya kasih pegangan satu persatu. Di antara kalian bakal ada yang bisa ngelihat salah satu makhluk astral yang ditunjuk saya bang, karena saya ada terah keturunan itu. Dan ibu saya mungkin menyaksikan di sini. Alhamdulillah, mama ya sehat ya di Bandung. Gitu. Sehat ya bu ya. Kayak gitu bang. Udah beres pulang ke rumah masing-masing. Tapi alhamdulillah nggak ada ancaman-ancaman untuk ke rumah, telepon apa itu nggak ada, nelpon. Alhamdulillah kata saya nih aman nih ke istri saya. Iya ya katanya nggak ada ancaman lagi. Nah selang 2 bulan kayak gitu bang, saya itu nge-ospek di organisasi saya bang. Itu saya lihat bang, yang di ospek itu saya ingat 28 orang kok jadi 30 orang, yang 2 pakai baju prajurit. Kata saya ini mau masuk anggota apa? Saya ingat wujudnya bang, wujudnya yang waktu itu marah sama saya. Wah kata saya ini nggak beres nih kata saya. Nah besoknya itu istri saya ngedenger suara kuda bang. Sampai bunyi gitu, terus aja ngelilingin rumah, terus aja gitu. Istri saya nangis tuh bang. Aduh harus mesti gimana lagi katanya, kayak gini, ini kesalahan kamu. Jujur bang, sampai saat ini mereka masih ngikutin kita. Oh, gila ya. Masih teror itu masih ada? Masih bang. Dan terakhir 1 bulan kemarin, ini saya bersama kakak saya ya kesini. Nah kakak saya itu punya teman namanya Udin. Malamnya itu saya nyerita soal ini bang, cerita ini ke Kang Udin ini bersama teman-temannya, ada Bottom di situ. Dan besoknya, karena kakak saya yang ikut kesini ini, dia tuh suka ngaji di hari Senin bang. Oke, yang di belakang layar ya? Iya, yang di belakang layar malam Selasa, betul ya? Belakang layar sama Kang Udin ini suka ikut ngaji gitu kan, ngaji.
Tapi saya tiba-tiba pengen ke rumahnya Bang, ke rumahnya Kang Udin. Nggak ngeh saya. Ada Kang Udin Bang. Tapi nunduk. Nggak ngeliatin muka. Saya samperin, Din. Biasanya makan negur, dia makan tukang bercanda ya. Pas ngeliatin mukanya prajurit Bang. Yang saya lihat, orangnya masih ada di sini. Orang sini. Terus? Itu saya parah langsung kabur Bang. Pikir saya, pas saya nelpon dia mah lagi ngaji. Mungkin saksinya ada beliau. Berarti kan sampai detik ini dan bahkan sampai ke sini pun walau alam. Iya. Mereka mungkin masih mengintai saya. Di syuting kali ini benar-benar auranya beda banget, Sob. Berat banget nih. Undang juga nih, Bon. Pengen mengeleng aja. Saya jujur juga, ya makanya saya cerita dari semalam. Ini ketika saya berbicara ini, cuman di sini Bang yang saya sampai part beres ini. Karena kalau di part yang ketika saya nyerita sama temen, waduh Bang ini rasanya berat. Kalau saya nggak bawa kawan mungkin. Kayak gitu. Kayak berasa masih disamperin sama sosok-sosok itu. Betul. Atau gimana? Betul Bang. Berasa mengintai dan mengikuti saya sampai detik ini. Sampai saya sholat pun saya ditemenin Bang. Ya, ditemenin. Ditemenin. Maksudnya gimana tuh? Ya ditemenin temen karena takut ada yang aminin gitu. Mungkin adalah beliau juga ya temennya kakak saya yang di belakang ini. Saya setiap sholat pasti ngebohong ke teman saya, minta temen yuk ntar kita ngopi ngerokok di rumah saya katanya. Kata saya di kontrakan saya. Padahal saya sholat Bang, minta ditemenin. Alhamdulillah kalau maghrib pasti sholat, walaupun ya kadang-kadang gitu. Tapi kalau maghrib itu wajib kalau saya gitu. Nah Bang Randy, untuk istri masih di teror juga atau udah selesai Bang kalau istri itu? Sampai detik ini masih. Masih juga? Kalau yang lain? Alhamdulillah kalau yang lain paling yang ngelihat seperti sekilas katanya ada wujudnya. Dan ada yang gedor gitu. Dan kalau untuk Bang Randy sendiri, dampak ke badan itu apa Bang? Pas kejadian itu apa? Meriangin atau benar-benar kayak sakit? Saya makin peka dengan hal seperti itu. Makin peka? Makin peka. Sebelum ke situ nggak peka? Saya makin peka, terus batin saya makin kuat. Kalau ada yang nggak beres nih sama orang, pasti saya bisa tahu ini nggak beres nih. Ada sesuatu yang akan terjadi, saya bisa tahu. Seperti ada yang ngasih tahu. Itu mungkin ya, alhamdulillahnya dikasih hikmahnya itu. Tapi ya negatifnya, jujur, saya depresi Bang. Iya. Dan ini kisah ya bener-bener ya kita bisa kita ambil segi positifnya ya Sob ya, karena ya banyak apa ya bisa dibilang bukan nantang ya, atau mungkin penasaran pengen tahu aja kali ya. Betul. Tentang sosok itu gitu kan. Ya mungkin dengan kepolosan atau dengan keegoan ya Bang Randy dan teman-teman juga ya seperti itulah hasilnya. Nah nih Bang Randy, baik. Setelah kisah pengalaman yang gak bakal bisa dilupain nih Bang, seumur hidup, gue yakin gak bisa dilupain. Punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman di rumah nih? Oh oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Izin menyampaikan wejangan ya, bukan menasehati untuk remaja-remaja sekarang, khususnya penonton Badru channel inilah. Khususnya saya juga berterima kasih sudah menyampaikan aspirasi saya ya, ungkapan dalam batin saya ini yang benar-benar real kejadian nyata saya. Terus yang kedua, pesan-pesan moralnya mungkin hargai tata krama. Bahwa di alam bahwa kita itu berdampingan dengan mereka. Jadi ya istilahnya saling menghargai dari ucapan, dari pendengaran. Ya tolonglah ibarat kata istilahnya pesan-pesan moral lah Bang. Jadi di sini ada ngaconya, ada egoisnya, ada horornya juga. Tapi yang saya ambil pengalaman ini, tolong jangan sompral, jangan seuzon, jangan takabur. Seperti itu Bang. Ya, karena kita indahnya saling menghargai ya. Betul, gitu. Sama manusia juga, apalagi sama manusia saling menghargai juga. Ya khususnya adab itu. Pamali tolong masih dipakai untuk ya penonton di sini. Pamali itu memang udah jelas tidak boleh aturannya gitu. Walaupun sukunya apa, rasnya apa, agamanya apa. Itulah pesan saya. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dan sama Bang Randy ini. Ya bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya namanya perjalanan, apalagi perjalanan hidup ya. Pasti penuh dengan liku-liku dan penuh dengan sesuatu yang pengalaman yang tak bisa terlupakan. Ini bisa dibilang pengalaman
kesompralan ya, karena ya namanya kita anak muda, pasti ada sesuatu hal yang bikin kita penasaran gitu. Apalagi buat teman-temannya di rumah yang belum pernah ngelihat sosok-sosok makhluk astral ya, yang tak kasat mata gitu, pengen banget ngeliat. Ya gue doain semoga dapat ngeliat. Ini mah doain bukan nyumpahin. Karena kan kalian penasaran. Dan buat teman-teman yang udah pernah ngeliat, ya udah cukup tahu aja. Dan buat teman-teman yang ngeliat nih terus serem banget itu ceritanya, pengalaman teman-teman, datang aja ke sini, kita Gibah Misteri. Ya intinya tetap hati-hati, tetap kuatkan iman dan Islam kita, selalu beribadah, dan jangan lupa mandi pagi, karena mandi pagi suatu hal yang sulit buat kaum rebahan. Bangun jam 8 tidur lagi main handphone, bangun jam 11 tanggung habis johor tanggung jam 1, akhirnya mandinya setengah 2 siang. Semangat para pejuang keluarga. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan semangat berpuasa 1 bulan. Semoga kita full puasanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Randy ya. Thank you, brother. Nah, Bang Randy, sapa dong Bang warga teman-teman. Mungkin ada teman Bang Randy nih di komunitas atau di apa? Oh, gitu. buat kawan-kawan saya yang ada di Bandung ya, khususnya di organisasi saya dan komunitas saya, buat kakak saya juga yang ada di belakang, buat keluarga, ibu bapak, Indung Tunggu Rahayu, Bapak Tangkal Darajat, tetap hargai orang tua kalian karena derajat yang paling tinggi itu orang tua kalian. Ya. Oke. Tetap hargai juga adab dan tata krama. Well. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.